Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarati wal ihtiram. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahin manan. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba' dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak Ibu sarehat sadayana? Alhamdulillah. Tos aya Pak RW baru enak teh? Alhamdulillah. Berarti Desa Cimekar nya. Desa Cimekar. Pami abdi mah RW 32. RW 32. RW na teh Pak Haji Piping di Bumi Oren nya. Da Cimekar mah aya 32 RW. Cimekar mah. Seueur nya. 32 teh bungsu. Tetanggian sareng Cinunuk. Tetanggian sareng Cinunuk ya. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih salat. Bulan yang lalu kita telah membahas mengenai tentang bab niat. Jadi ada yang mengatakan niat itu sebagai syarat. Kalau niat sebagai syarat, berarti dilakukan sebelum takbiratul ihram. Tetapi ada juga yang mengatakan niat itu bagian dari rukun, yaitu antara takbiratul ihram bareng niat gitu. Nah, sedangkan niat itu pekerjaan hati. Atosnya dugi kadinya kan? Jadi jangan heran kalau misalkan ada nanti kalau kita hidup bertetangga dengan yang beda fikihnya gitu. Jadi beda fikih itu bukan berarti beda agama. Ya. Bilih ya mah. Karena beda fikih, beda agama, sanes. Ayeuna mah orang kedah menjunjung persatuan sareng kesatuan. Jangan berpecah belah karena perbedaan masalah khilafiyah. Ilmu itu sangat luas. Ya. Selama ahlu sunnah wal jamaah aman. Nah jadi ada yang begini kan, saat tiba di tempat sholat Allahu Akbar, ada yang langsung. Karena baginya niat itu sebelum dia takbir itu juga niat gitu. Nah tetapi yang saya gunakan rukun, niat itu bagian dari rukun. Artinya saat mengangkat tangan Allahu Akbar, maka di sini saya pun mengatakan niat. Tadi seperti niat sholat isya, ya. Niat saya sholat isya, niat saya sholat fardu isya, cukup segitu. Dalam hatinya. Jadi kalau dalam hati tidak mesti panjang usolli fardu isya arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati ada al-ma'muma lillahi ta'ala. Kalau itu di dalam hati saat takbiratul ihram mal beres-beres. Bakal panjang. Nah, mengatakan usolli fardhu ila akhir
sampai lillahi ta'ala itu disebut di dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah. Tujuannya adalah untuk mengkondisikan hati. Jadi saat berdiri kita mengatakan sholli, berarti kita sudah aba-aba gitu. Jadi saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati itu sudah ngepas. Niat saya sholat fardu isya, karena Allah cekap sakit oge. Upami sholat sunat, cekap niat saya sholat sunat. Kalau waktu duha, nya berarti di waktu duha niat sholatna. Kalau misalkan kita bangun malam, dari tidur, sholat tahajud namanya. Kalau belum tidur, kita sholat malam, namanya qiyamul lail. Beda antara qiyamul lail dengan tahajud, meskipun dilakukan pada malam hari. Jadi tahajud itu ibadah yang dikerjakan bangun tidur, bukan belum tidur. Ya, tahajud itu sholat yang dikerjakan saat sudah bangun tidur, meskipun hanya beberapa menit. Jadi kalau begadang terus sholat malam itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau misalkan tidur dulu sebelum jam 11 bangun jam 2 sholat, nah itu namanya sholat tahajud gitu. Ya. Itu kita sudah waktu bulan yang lalu membahas tentang niat. Ya. Suara saya terdengar jelas kan ya? Nah sekarang kita akan membahas setelah niat urutannya apa? Mengangkat tangan. Nah di sini judulnya adalah batasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya batasannya dugi ka mana? Nah dugi ka dieu atau hanya sakieu gitu. Ya. Nah kita akan bahas itu. Bapak Ibu, ini mengenai tentang berdiri. Jadi dalilnya saat berdiri itu adalah sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Ini rukun. Salat dengan berdiri itu rukun. Artinya kalau salat wajib duduk sedangkan kita sehat maka batal salatnya. Tidak sah. Tapi kalau salat sunat boleh dilakukan dengan cara duduk, tapi pahalanya setengah dari berdiri gitu. Tapi kalau sholat fardu itu wajib untuk berdiri dalam kondisi kalau kita mampu, baik karena kita sehat atau tempatnya memungkinkan kita untuk berdiri. Tapi kalau sholat sunat itu boleh sambil duduk, hanya saja pahalanya setengah dari berdiri gitu. Lamun mah 10 jadi 5 kengingna gitu. Nah, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk. Nah, punten ya, terkadang saya melihat ada orang yang sholat sambil duduk. Ari pas ruku nama ruku betul, ari pas sujudna ente kahandap. Padahal tidak boleh di dalam sholat itu kepala lebih rendah saat ruku daripada sujud gitu. Jadi ketika ruku dengan sujud itu harus lebih rendah sujud gitu. Aya kursi tak aya? Kursi calik. Tayanya. Sok ayeuna kieu upami misalkan ieu anu salat. Misalkan teu tiasa sujud. Nya berdirinya agak sedikit lemah, akhirnya dia duduk we salat. Terus pas bagian ruku, dia ruku diluruskeun dukuna mah tiasa. Pas i'tidal calik deui, pas sujud kitu we. Coba di sini. Seharusnya sujud kepalanya lebih rendah atau lebih tinggi? Tapi ini lebih tinggi dari ruku. Seharusnya bagaimana? Rukunya juga lakukan dengan cara duduk gitu. Ruku lakukan dengan cara duduk. Dan saat sujud agak menunduknya lebih gitu. Seharusnya begitu. Tapi dalam realitanya enggak begitu. Jadi saat rukunya diluruskan, tapi saat sujud
duduk dan kepalanya lebih tinggi daripada saat ruku. Harusnya sujud itu lebih rendah dibanding dengan ruku. Kalau ruku segini, sujud harus lebih rendah gitu. Artinya lakukan ruku pun dengan cara duduk dengan kepala rendah di atas rendahnya saat waktu sujud. Kebayang? Kebayang? Nah, fa illam tastati' fa'ala janbin. Dan bila tidak sanggup juga lakukan dengan berbaring. Kalau duduk saja tidak sanggup, maka lakukan dengan cara berbaring. Ngagoler. Sampai mana Ustadz? Sampai kita sadar bahwa diri kita itu sadar gitu. Ada kewajiban, meskipun lisan sulit untuk digerakkan, badan sulit untuk digerakkan. Tetapi kita memiliki kesadaran, maka kewajiban sholat masih berlaku. Jadi jangan sampai ketika sakit, dirawat atau dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, ketika tiba waktu sholat, punya alasan. Pas sholat, angke deui asal kaluman, ya kewe ngecager sholatna. Ternyata 5 jam deui bade maot, kumaha eta? Suul khotimah. Seharusnya tidak ada kata izin dalam sholat selama kita masih sadar. Masih punya akal. Nah kebanyakan berdasarkan laporan dari orang yang suka ngemitan anu tedamang, kalau ditawari sholat teh sok bahasana teh angke deui. Ini asa kaluman. Kewe ngecager ieu cai kiih meuni asal kumaha gitu. Padahal tidak boleh begitu. Sholat ya sholat saja. Kalau tidak sanggup untuk bersuci, kita ya bersuci wudu kan ada tayamum. Kan begitu. Kalau misalkan di pempesnya banyak, tidak ada yang mengurusi, sholat saja. Nanti kalau sehat, kalau dalam madzhab Imam Syafi'i ada yang namanya qada sholat. Dibayar. Karena kita lihurmatil wakti, ada sholat lihurmatil wakti. Jadi menghormat waktunya, kalau sempat kita ganti ya ganti gitu. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Yang seharusnya saat sakit itu lebih mendekat kepada Allah, ini malah menjauh kepada Allah. Nah itu jangan sampai. Nah itu ya. Jadi berdiri. Inna ahadakum idza qama yusolli fa innama yunaji rabbah falyanzur kaifa yunaji. Apabila seseorang di antara kalian mulai berdiri dalam sholatnya, jadi kalau kita berdiri nih, mulai dalam sholatnya, maka dikatakan fa innama yunaji, sesungguhnya dia sedang bermunajat. Munajatnya kumaha Pak? Munajat. Munajatnya sedang meminta. Ya. Rabbahu, hanya kepada pemeliharanya, hanya kepada Tuhannya yang telah memberikan nikmat kepada dia, yang telah memberikan hidup kepada dia, yang telah memberikan rezeki kepada dia. Maka inna ahadakum idza qama yusolli fa innama yunaji rabbah. Maka instruksi dari Nabi falyanzur kaifa yunaji. Oleh karena itu hendaknya dia orang yang sholat memperhatikan bagaimana dia bermunajat. Nah, jadi inta asal gitu. Bermunajat. Adapun posisi kakinya itu entong lebar teuing gitu. Nyangegang. Kecuali kalau sakit atau lah rapat teuing ibu-ibu. Sehingga dia mengalami kesulitan. Biasa agak renggang. Begitu ya. Nah, idza shalla ta ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Pada kebiasaannya Rasulullah SAW di ketika sholatnya menundukkan kepala dan memandang bumi atau ke tempat sujudnya. Jadi ente ninggalan cak-cak nu di luhur. Begitu. Tapi menundukkan kepala. Pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Jadi tidak lirik kanan, tidak lirik kiri. Apalagi ketika ada orang yang lewat, kita begini.
Gitu. Tidak begitu, ya. Jadi perintahnya idza sholata ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika salatnya menundukkan kepala. Jadi menundukkan dan memandang bumi ke tempat sujudnya. Ini hadis riwayat Baihaqi dan Hakim, disahihkan oleh Hakim, disahihkan. Nah, sekarang bagaimana dengan mengangkat tangan? Jadi ada dua batasan menurut sunnah. Pertama, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan daun telinga. Mana daun telinga? Ini. Ya. Jadi mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan daun telinga. Mengangkat yang kedua, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Mana bahu? Nah, maka kita memperhatikan ada orang yang sholat begini kan? Ya? Ada juga yang begini. Oke, ada yang begini, ada yang begini. Tidak boleh begini. Karena kita merasakan kemahabesaran Allah. Saat sholat, Allahu Akbar. Nah, ini keluar dari batasan syariat. Ustadz, bagaimana kalau begini? Tidak membatalkan. Karena yang wajib itu mengucapkan Allahu Akbar. Kumaha Bu? Allahu Akbar. Jadi sanes Allahu Akbar. Sanes. Kapungkur salah sawios guru abdi bercerita nuju ngajarkeun salat. Pas takbir aya ibu-ibu saurna teh anu celengkeung. Allahu Akbar. Nu sanes seuri atuh. Reng saya latihan diemutan ibu pami nyebatkeun takbir teh sanes Allah gitu. Tapi Allahu Akbar. Sok cobian Bu. Allahu Akbar. Tah kitu Bu, saur salah sawios guru abdi teh. Kayak kitu deui ibunya. Si ibuna ngawaler. Mohon ustadna insya Allah nah gitu. Mohon ustad insya Allah nah gitu. Padahal mah insya Allah. Allah ya. Nah itu. Jadi ada yang segini, ada yang segini. Pernah lihat kan? Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ayo ge anu irit. Ayo anu irit. Itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu ketika sholat balem untuk takbir. Eta batal. Eta batal. Kenapa? Karena salah satu rukun sholat yang 17 itu adalah mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kade ulah baralem pami sholat teh. Gitunya. Ulah balem. Komo nya balem, nya malaweng, da atos dinu hate usad henteu. Para ulama membagi rukun teh ka dalam 3. Ada rukun qauli salah satuna. Rukun ucapan. Nah, rukun ucapan itu adalah mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau yang lainnya itu takbir intiqal. Intiqal itu jadi tidak wajib gitu kan. Sunnah hukumnya. Baik. Ustaz aya dalilna aya atuh segala rupiah ge. Pertama, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan daun telinga. Hingga sejajar dengan daun telinga, tah si jempolna teh tah. Ya. An Malik bin Huwairits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Dari Malik bin Al-Huwairits, apabila Rasulullah SAW bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Nah, ia sahur Malik Al-Huwairits.
Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi. Ketika ruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Pan kita saat takbir Allahu Akbar. Nah, Auskeun iftitah, Al-Fatihah, Amin, surat. Pas badai ruku, Rasul juga mengangkat tangan. Allahu Akbar. Langsung ruku. Ini hadisnya, perintahnya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqala sami'allahu liman hamidah. Fa'ala mithal dzalik. Ketika bangkit dari ruku, Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Beliau melakukan seperti itu, mengangkat tangan hingga sejajar dengan telinga. Saat sudah ruku, pas begini, mengangkat tangan pun sejajar dengan telinga. Sami'allahu liman hamidah. Jadi sabaraha kali ngangkat tangan di dia? 3 kali. Jumlahna sabaraha sadayana? 4. Nu kaopat di mana? Beres tasyahud awal ke rakaat ketiga. Jadi ulah sadaya rakaat. Kan abis sok ninggal rakaat kahiji bade bangkit angkat tangan deui. Nu kadua tos tasyahud awal angkat tangan deui. Nu katilu ngangkat tangan deui. Cekap tos rengse tasyahud awal nya Allahu Akbar nembe ngangkat tangan. Jadi ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Saat tadi di dalam hadis ini saat takbiratul ihram, saat mau ruku', saat bangkit dari ruku' namanya i'tidal, dan saat apa? Beres tasyahud awal mau ke rakaat ketiga. Jadi tidak semua rakaat beres dari sujud kita mengangkat tangan. Kebayang nu kaopat? Oke. Tah ieu hadis mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga. Ieu teh diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Rawina teh. Fakabbaro aya di fakabbaro wa rafa'a yadayhi hatta ra'aitu ibhamaihi qariban min udhunai. Bertakbir dengan mengangkat kedua tangan hingga aku melihat kedua jempolnya berdekatan dengan kedua telinganya. Jadi ada khusus. Jadi sejajar dengan telinga teh bukan ieu na tah. Kan ini sejajar dia. Tapi ternyata dalam hadis An-Nasa'i nomor 1080 fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta ra'aitu ibhamaihi qariban min udhunaihi. Bertakbir dengan mengangkat kedua tangan hingga aku melihat kedua jempolnya. Mana jempol? Berdekatan dengan kedua telinganya. Nah, ini berdekatan dengan kedua telinganya. Jadi ini patokannya, ya? Oke. Bagaimana telapak tangannya? Telapak tangannya jangan begini. Hadapkan ke arah kiblat. Kan suka ada gini. Tapi arahkan ke arah kiblat semuanya jari-jarinya. Ke atas. Allahu Akbar. Arahkan ke arah kiblat. Gitu ya. Ustaz mun kieu batal teh, henteu batal mah. Kan kita kan pingin yang sunahnya. Tuh. Dihadapkan. Bahkan diatur jari-jarinya jangan terlalu renggang. Jadi jangan sampai begini renggang teuing. Ieu mah nying sieunna atuh. Bahkan ada aturannya jangan dikepal. Lihat. Ada aturannya, jangan dikepal. Allahu Akbar. Jangan terlalu begini, biasa aja. Nanti hadis-hadisnya banyak gitu. Ya, insyaallah. Baik,
yang mengangkat tangan sejajar dengan telinga sudah ya? Oke. Sekarang mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Anu kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka mengawali salat. Sejajar bahunya, tangannya. Itu sejajar. Nah, ternyata ini ada hadisnya. Begitu. Jadi dua-duanya ada. Cuman hadis yang ini itu digunakan biasanya orang yang menggunakan ini saat ruku tidak mengangkat tangan. Saat i'tidal tidak mengangkat tangan. Begitu. Jadi sudah begini. Allahu Akbar. Ketika mau ruku langsung Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Pernah lihat nggak? Nah, toh sami saudara. Jadi para sahabat itu kan melihat nih, bukan satu bukan dua kan? Ini Rasulullah begini sholatnya diperhatiin. Oh iya, yang satu melihat Nabi memang sholatnya sejajar dengan kedua telinga. Saya gunain ini. Ada juga sahabat yang pada waktu itu melihat Nabi sejajar dengan bahu saat takbiratul ihram. Ini yang digunakan. Begitu ya? Baik. Sekarang pas takbir itu saat ngangkat tangan atau sebelum ngangkat tangan atau beres ngangkat tangan? Tiga-tiganya ada dalilnya. Tiga-tiganya ada dalilnya. Nih, kita bahas. Mengangkat kedua tangan, kemudian baru bertakbir. Mengangkat kedua tangan, kemudian baru bertakbir. Angkat dulu tangannya. Baru Allahu Akbar. Ada nih, hadisnya saya bacain. Idza qama lis-sholati rafa'a yadayhi hatta takun hadh wa mankibaihi thumma qabbara. Fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dzalik wa idza rafa'a min ar-ruku'i fa'ala mithla dzalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Apabila berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua bahunya. Kemudian bertakbir. Kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Ngangkat tangan dulu kan? Allahu Akbar. Nah, itu ya. Apabila beliau hendak ruku, beliau melakukan seperti itu. Apabila beliau bangkit dari ruku, beliau melakukan seperti itu. Tak kala beliau mengangkat kepala dari sujud, beliau tidak melakukan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi gerakan dulu baru bacaan, takbir. Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, bertakbir kemudian mengangkat kedua tangan. Idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi wa idza arada ay yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi. Dari Abu Kilabah bahwasanya dia melihat Malik bin Al-Huwairits apabila salat ia bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Ima takbir lah. Allahu Akbar. Beda kan? Iya. Kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan apabila hendak ruku, ia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku, ia mengangkat kedua tangannya. Dia bercerita bahwa Rasulullah melakukan hal itu. Oh, iya mah takbir lah. Allahu Akbar. Ayah kan? Baik. Ayah oge bertakbir dan mengangkat kedua tangan bersamaan.
Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibtataha takabbira fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali takbir dalam salat lalu mengangkat kedua tangannya tak kala bertakbir sampai menjadikannya sejajar dengan dua bahunya. Sareng. Allahu Akbar. Nah, aya kan? Jadi aya anu kieu Allahu Akbar. Aya oge Allahu Akbar. Aya geus sareng. Allahu Akbar. Tuh. Anu teu aya mah anu teu maca takbir, tah eta nu lepat mah. Ya, araya hadisna kan? Aya. Ustad abdi mah biasa anu sareng. Aya kan dalilnya. Allahu Akbar cek ibu teh. Ari ibu-ibu mah ke aya bab khusus. Baiknya ibu-ibu itu seperti apa? Jadi tidak terlalu terbuka, nanti ada bab khusus untuk ibu-ibu mah. Cuman ya agak tertutup lah ibu-ibu mah. Dalam sholat. Kalau bapak-bapak jadi imam harus terbuka misalkan. Kalau jadi makmum nggak boleh gini. Kayak bisa nyikut yang kanan kirinya. Tadinya mau khusyuk jadi kasinggung. Begitu Pak. Sampai sini sudah dipahami? Oke, insyaallah. Ada nggak manfaat gerakan takbiratul ihram dalam sisi kesehatan? Ada. Jadi manfaat gerakan ini tuh melancarkan aliran darah. Anda bunuh diri kan di dia nya. Jadi ya. Karena kan di dia aya urat non, urat nadinya. Tuh. Jadi mun diangkat kieu. Terus getah bening, limpe dan kekuatan otot lengan. Jadi ada kekuatan, teu kaku. Terus posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Jadi ngabuka. Ngabuka tuh jantung. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang. Sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Ini bisa dirasakan kalau misalkan dinikmati gitu. Kalau tidak dinikmatinya, sholatnya capek akhirnya. Bapak Ibu, di sini perguruan silat apa yang populer? Tajimalela. Misalkan silat lah. Kan silat itu ada latihannya. Ya. Contoh ada seseorang yang ikut latihan silat. Latihan seminggu itu 2 kali. Melakukan gerakan dasar misalkan mukul. Ada 2 nih. Ketika yang satu belajar tentang mukul, dia sungguh-sungguh itu. Saat mukul dia sungguh-sungguh dia. Dia sungguh-sungguh. Tapi yang satu lagi ketika disuruh untuk latihan, awal mulanya sih semangat begini. Tapi ketika oleh gurunya disuruh lagi mukul, dia teh malas, oh kok gini aja sih, biasa aja. Ini aja dilakukan dengan malas gitu. Seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, kira-kira jadi nggak itu yang malas kayak gitu? Padahal kan sama gerakannya. Kalau yang sungguh-sungguh, dia latihannya kan begini terus. Meskipun gerakannya sama, mukul begini, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kan itu akan terbentuk, betul tidak? Padahal sama gerakannya, dia rasakan. Tapi yang satu, bosan gerakannya gitu aja, paling gak gini, gitu. Ya gak akan jadi-jadi. Betul tidak?
Nah, coba kalau kita sholatnya di-upgrade gitu. Jadi kualitas, kuantitas, kesungguhan, kesadaran, itu setiap hari itu semakin bertambah. Kesadaran kepada Allahnya, kesungguhan dalam gerakannya itu pasti nikmat gitu. Begitu. Segala sesuatu juga kalau dinikmati, diresapi itu jadi energi, jadi spirit. Ya, begitu. Nah, apa hikmah takbiratul ihram? Apa hikmahnya? Hikmah takbiratul ihram agar orang yang sholat merasakan kehadiran keagungan Allah. Sehingga dia bisa khusyuk dan malu jika masih terganggu dengan perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa seseorang tidak berhak menerima pahala sholatnya kecuali saat-saat dia sadar dan hatinya hadir. Kan takbir tuh begini. Allahu Akbar. Ini kita meniadakan sesuatu hal yang dianggap besar ya kecuali Allah. Allahu Akbar. Dan saat kita takbir begini pun itu bentuk kemenyerahan kita kepada Allah. Kalau tidak dibatasi oleh syariat, kita nyerah ke Allah, kita ya Allah ampun ya Allah. Tapi kan nggak boleh kayak gitu. Oleh Nabi dicontohkan begini. Tapi suasana pasrahnya itu harus ada. Saat takbir Allahu Akbar gini kan. Harus nyata. Kalau kita nyerah kayak gini, kayak orang yang ditodong senjata gitu. Ampun. Suasananya kan dia taluk, suasananya dia nggak berdaya gitu, makanya dia angkat tangan. Tapi kan nggak boleh sholat kayak gini. Ada ketentuan sunnah, harusnya begini. Nah, jadi saat itulah tangan begini. Dan kita mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nanti kita bongkar bahas doa-doa itu artinya apa supaya lebih mantap lagi kita sholatnya, ya. Ini baru batasan mengangkat tangan. Kita sampai jam 9 ya. Tinggal 15 menit lagi. Bahasan berikutnya meletakkan tangan dan jari jemari ketika berdiri sholat. Pan tadi ngangkat, kira aku terus ngangkat kan, kada diletakkan kan? Nah di mana ngeletakkan anak? Jadi setelah kita tadi mengangkat tangan, terus di mana kita meletakkan tangan dan jari jemari ketika berdiri sholat? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u yadahul yumna 'alal yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mana tangan kanan? Mana tangan kiri? Tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini yang nggak boleh rubah. Ini yang tidak boleh bervariasi. Abdi mah bosan, hayang nu kiri atau sekali-kali di luhur. Batal salatna. Ini nggak boleh. Kalau tangan kiri berada di atas tangan kanan. Ini syariat yang nggak ada yang beda ulama. Adapun kayak meletakkannya di dia dihandap, nah itu perbedaan lagi. Tapi kalau hadis mengenai tentang tangan kanan beliau di atas tangan kirinya, itu semua ulama sepakat. Jadi tidak boleh kita memvariasikannya. Bosan tangan kanan diluruhkan sama tangan kiri, batal sholatnya. Mencoba Allahu Akbar kieu,
batal langsung. Ya. Nah, sekarang meletakkan kedua tangan bersedekap dalam sholat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul yumna ala dhahri kafihil yusra warusgi wassa'idi. Beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kirinya. Mana punggung tangan kiri? Punggung ini. Jadi bahasanya itu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kiri. Pada pergelangan. Mana pergelangan? Dan lengan kirinya. Mana lengan? Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'alal yusra. Terkadang beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan beliau. Artinya kadang Nabi meletakkan begini ke punggung, ke pergelangan tangan, atau ke lengan begini. Ya? Meletakkan. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'alal yusra. Terkadang beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan beliau, digenggam. Berarti di sini digenggam pergelangan, digenggam, ya. Ini juga digenggam. Ke atas. Meletakkan dan menggenggam sama atau beda? Beda. Berarti batasannya tidak boleh nyepengan ya hungkul sakieu gitu. Piraku salat Allahu Akbar kieu we hungkul. Teu kenging, punggung tangan atau pergelangan tangan atau lengan tangan. Kadang-kadang kita menggenggamnya. Nah, kalau kita kan begini, Bu, menggenggam, tek ini gini. Betul enggak? Ya, ini gini. Itu baru menggenggam. Sekarang meletakkannya di mana gitu. Kalau madhab Hanafi, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, bagi laki-laki melingkarkan jari kelingking dan jempol pada pergelangan tangan. Jadi kalau perempuan, kata Imam Hanafi itu, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, diletakkan nungkul. Tapi kalau bagi laki-laki, melingkarkan jari kelingking dan jempol pada pergelangan tangan. Nah, dilingkarkan. Kata Imam Hanafi. Sedangkan bagi perempuan cukup meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada. Telapak tangan di atas punggung tangan kiri tanpa melingkarkan jari kelingking dan jempol, karena cara ini lebih menutupi bagi perempuan. Di atas dada teh iya. Jadi cekap kieu we hungkul. Kata Imam Hanafi. Meletakkan tangan di bawah pusar berdasarkan hadis dari Ali, ia berkata bahwa berdasarkan sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Lamun keur bapak-bapak mah di bawah pusar. Kieu, Pak. Iya kan kieu? Jari kelingking teh iya mana? Iya tuh. Di bawah bujal. Sok aya kan nu ninggal salatna kieu? Aya nya. Tapi lamun di Indonesia kitu teh disebut teh beda deui teh. Saya mah malas salatna gitu. Tapi lamun ameng ka umroh atau ziarah ka tanah suci mah aya nu kitu gitu. Ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan salatna teh kieu. Gitu. Mun istri kieu. Aya nu kieu. Saya mah salat teh juga main bola, henteu sanes. Memang aya aturan mainna. Kalau mazhab Maliki justru ini tidak meletakkan tangan, lepas tangan. Lepas tangan. Jadi Imam mazhab Maliki mah kieu we. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Jadi lepas tangan. Kade biling ke ibu bapak umroh, tiba-tiba nuker lepas tangan diajak ngobrol teu ngawaler. Eta teh nuju salat, berarti madzhab Imam Maliki teh. Aya sejarahna kunaon? Kenapa madzhab Imam Maliki tidak meletakkan tangan? Karena menyelisihi paham yang menyatakan meletakkan tangan itu wajib, padahal itu hukumnya sunnah gitu. Ya. Sekarang madzhab Syafi'i, kalau madzhab Syafi'i itu bersedekap dengan telapak tangan kanan, memegang pergelangan tangan kiri, lalu meletakkannya di bawah dada. Dianjurkan memposisikan kedua tangan tersebut di bawah dada di atas pusar. Iya dada, iya buja, tah di dieu. Pas ulu ati. Gitu. Ya Imam Syafi'i. Ente di dia, ente di hadapan buja di dia. Taya nu biasa kita lakukan. Deres. Ya. Kalau madzhab Imam Hambali meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri atau mendekatinya, meletakkan tangan di bawah pusar sami. Jadi Imam Hambali mah kieu we tah. Mun ieu mah mun diluruskeun nya. Imam Hanafi mah keur isri kieu kan? Keur pameget kieu. Keur pameget kieu. Imam Hanafi. Upami Imam Maliki lepas tangan, tapi untuk kieu gitu. Biasa we kieu. Upami Imam Syafi'i ieu dada, ieu bujal, tengahna dan pergelangan tangannya di apa tuh? Ah, digenggam. Begini, ya. Kalau Imam Hambali begini. Maka kalau kita di Mekah, di Madinah, anu salat kieu kan. Ya. Ah, gitu. Ternyata bervariasi. Usah ada mah bade nyobian sadayana. Rakaat kahiji bade di dieu. Atau saya pilih. Ya, pilih we. Tapi bukan berarti ketika ibu memilih yang lain disalahkan, bukan begitu. Baik. Kalau kita simpulkan, berarti kalau kita simpulkan, contoh kita yang biasa kita lakukan, datang ke masjid, kita berdiri. Nah berdirinya itu si kakinya itu ulah kieu teuing gitu. Ya, kaki itu. Tapi coba diluruskan. Si jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat supaya nanti pas membereskan saf juga itu rapi. Terkadang dalam saf juga di sini aya ieu kosong, di dia aya gitu kan. Kamu mun tarawih. Anu dinya, anu di itu, saya anu tembok nyalande kieu kan gitu. Misalkan. Nah ini lurus begini. Karena ini berpengaruh. Coba kalau tentara jalannya gimana? Kan tegap lurus. Ya. Kalau orang yang biasa ya non teteh pragawati apa pramugari pan jalannya gini. Lempeng we. Kalau pramugari dibiasakan kieu ke jalanna pila keur ngalayan. Kan itu puguh. Terus teh. Pramugari kieu silakan Pak. Kan kieu nya tuh. Nah, setelah itu kan biasa. Kalau yang kita biasa maca usoli kan gitu. Untuk apa? Mengkondisikan hati. Jadi memantapkan dulu, ya. Kan kita mau menghadap kepada Allah. Lalu kita mengatakan ada yang ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa marimataka, ada yang gitu. Ada yang juga pakai ta'awud, basmalah, ada juga yang pakai langsung usolli fardhu isya arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada al ma'muman lillahi ta'ala. Begitu kan? Tapi ulah ditarikeun teuing da cukup kan kita dengan diri kita jeung Allah gitu. Jangan sampai
Kita ke orang lain, sholli, fardhu. Kan nanti kan tujuannya bukan pamer untuk orang lain gitu. Kan itu supaya hati kita terkondisikan mau menghadap kepada Allah. Jadi cukup diri kita yang mendengar. Ulah ditarikeun teh ke yang lain bisi terganggu gitu kan. Bisi ebat. Jadi salat jeung si bapak eta gitu. Cukup diri kita yang mendengar. Ya. Ya misalkan pelan saja. Kan begitu. Nah setelah itu takbir. Takbirnya bareng tuh. Allahu Akbar. Nah kan gitu biasanya. Nah jadi saat ngangkat tangan. Allahu Akbar. Si hati teh bilang. Sholli fardhu isya. Cekap sakitu. Hati mah. Jadi anu panjang ngalafatkeun talafuz biniat itu di luar sholat. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah itu sunnah. Karena untuk menguatkan hati. Tapi jangan kaget juga ketika ada teman kita yang sholat tiba-tiba datang ke masjid. Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu. Kan tadi sudah dibahas. Ya? Nah, tuh tabu salapan. Tukarawas. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas iftitah, ya, iftitah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita belajar tentang salat semata-mata karena kita ingin lebih baik lagi dari salat-salat kita yang sebelumnya. Dan kita pun berharap mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini turun rahmat, keberkahan, keselamatan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya saat kita di dunia, tetapi saat nanti di hari pembalasan pun Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menghapus segala kesalahan kita, dan Allah pun mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita saat nanti di yaumul hisab, ya, yaumaddin, saat nanti di hari pembalasan. Saya kembalikan lagi pada Pak Iwan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.